Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tiara Diva Muftasifa dengan NIM 2105, 0120, 130, 135 dari kelompok 16 peserta praktikum proses produksi tahun 2022 Departemen Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pos 5, yakni pos Lasgas, yang merupakan bagian dari praktikum proses produksi tahun 2022. Outline atau bahasan yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama, terkait tentang penjelasan apa itu Lasgas, lalu safety tools yang digunakan, jenis nyala api yang dapat dihasilkan pada proses pengelasan lasgas, serta bagaimana cara menyalakan dan mematikan lasgas. Nah, pertama-tama, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan proses lasgas? Proses lasgas adalah suatu proses pengelasan menyambung dua logam atau lebih, di mana panas pengelasan yang digunakan itu diperoleh dari nyala api hasil pembakaran gas oksigen dengan gas asetilen. Nah, gas asetilen ini diproduksi melalui reaksi antara kalsium karbid atau CaC2 dengan air atau H2O. Di mana caranya itu memperolehnya yakni dengan CaC2 ditambahkan dengan H2O lalu akan menghasilkan kalsium hidroksida atau CaOH2 dengan C2H2. Nah, kelebihan dari gas asetilen ini adalah dia itu harganya sangat terjangkau dan memiliki suhu atau temperatur yang tinggi. Jadi, gas asetilen ini memiliki temperatur nyala api yang lebih tinggi dari gas bahan bakar lain apabila dicampur dengan udara ataupun oksigen, sehingga bagian logam yang langsung terkena nyala api panas akan mencair dan cairan itu akan menutupi antara dua bagian logam yang akan disambung. Selanjutnya ada safety tools yang digunakan dalam proses pengelasan lasgas. Dalam segala proses pemesinan, pada saat mengoperasikannya tentu kita harus menggunakan safety tools atau wear pack, di mana tujuannya adalah melindungi diri kita untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan pada saat dilakukannya proses pemesinan. Nah, dalam proses lasgas itu juga dibutuhkan beberapa safety tools seperti sarung tangan. Dari namanya sendiri kita bisa mengetahui bahwa fungsi dari sarung tangan adalah melindungi tangan kita apabila nantinya timbul panas dari proses pengelasan. Yang kedua ada goggle. Goggle ini bentuknya seperti kacamata hitam yang digunakan untuk melindungi mata kita dari percikan atau kilatan cahaya yang nantinya timbul pada saat proses pengelasan lasgas. Selanjutnya ada sepatu. Seperti yang kita tahu, sepatu itu fungsinya adalah melindungi kaki kita. Nah, pada saat proses pengelasan lasgas, sepatu juga berfungsi untuk melindungi kaki kita dari kejatuhan benda berat atau tajam, serta dapat juga melindungi kaki kita dari percikan-percikan api yang timbul dari proses pengelasan lasgas. Nah, selanjutnya ada tabung pemadam. Dari namanya sendiri tentu fungsinya adalah sebagai untuk mematikan atau memadamkan api apabila nanti terjadi kecelakaan yang menyebabkan kebakaran pada saat proses pengelasan lasgas. Nah, selanjutnya terdapat jenis-jenis nyala api yang dapat dihasilkan dalam proses pengelasan lasgas. Itu ada 3. Yang pertama, itu ada nyala api karburasi, di mana nyala api karburasi ini nama lainnya adalah nyala asetelin. Dari namanya sendiri kita dapat menyimpulkan bahwa tekanan gas asetelin ini lebih besar dibandingkan dengan tekanan gas oksigen pada saat terjadi nyala api karburasi. Lalu yang kedua ada nyala api netral.
Nah, nyala api netral ini adalah nyala api yang tekanan gas oksigen dengan gas asetelinnya itu seimbang atau sama. Yang ketiga itu ada nyala api oksidasi, di mana nyala api oksidasi ini adalah jenis nyala api yang mempunyai tekanan gas oksigennya itu lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan gas asetelin. Untuk lebih jelasnya, di sini terdapat video yang menunjukkan nyala api dari ketiga jenis nyala api tadi. Yang pertama ada nyala api karburasi. Nah, di sini tuh terdapat inti dan lidah api, di mana pada proses nyala api karburasi, panjang lidah api ini 2-3 kali dari inti apinya. Selanjutnya, untuk mendapatkan nyala api netral, kita menambahkan gas oksigen sedikit demi sedikit hingga nyala api yang dikeluarkan tuh seperti ini. Nah, nyala api netral ini bentuknya lebih terfokus dan kerucutnya itu jelas gitu. Ya, karena lidah apinya itu hilang, jadi yang ada tuh hanya inti apinya. Nah, ini biasanya yang kita gunakan pada saat proses pengelasan. Selanjutnya, untuk mendapatkan nyala api oksidasi, kita tambahin lagi gas oksigennya, sehingga nanti dia akan mengeluarkan lidah api yang bentuknya kerucut dan panjang seperti ini, yang berwarna biru keputih-putihan. Nah, ini merupakan nyala api oksidasi. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara menyalakan dan mematikan las gas. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara menyalakan dan mematikan las gas, kita harus tahu dulu alat-alat yang digunakan pada saat menyalakan dan mematikan las gas. Nah, di sini ada unit pembakar yang di depan ini tuh namanya nozzle. Fungsinya adalah tempat keluarnya api dari las gas. Nah, terus yang ini ada keran warna biru yang di depan ini, itu merupakan keran gas oksigen, di mana gunanya adalah untuk mengatur keluarnya gas oksigen. Yang di belakang ini merupakan keran gas asetilen yang berwarna merah ini yang di belakang. Itu gunanya juga sama untuk mengatur keluarnya gas di gas asetilen. Nah, yang putih-putih ini merupakan mixer, di mana mixer ini fungsinya adalah tempat untuk penggabungan antara gas oksigen dan gas asetilen. Lalu dua selang gas yang ada di sini, itu yang bawah yang berwarna biru, gunanya adalah sebagai selang gas oksigen yang menghubungkan antara unit pembakar dengan tabung oksigen. Nah, yang di atas ini yang berwarna merah, ini merupakan selang gas asetilen yang fungsinya adalah menghubungkan antara unit pembakar dengan gas asetilen. Nah, selang gas ini juga berfungsi untuk mengalirkan gas dari tabung ke unit pembakar. Nah, ini dia tadi yang dimaksud dengan tabung gas asetilen dan tabung gas oksigen. Tabung gas oksigen ini yang berwarna biru, yang tabung gas asetilen yang berwarna merah. Tentu fungsinya adalah untuk sebagai tempat gas oksigen dan gas asetilen. Nah, yang di sini ini merupakan regulator yang fungsinya adalah mengatur tekanan dari kedua gas tersebut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menyalakan las gas. Pertama-tama kita harus menyiapkan diri kita dengan menggunakan safety tools yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu duduk di bangku kerja dengan menghadap ke meja kerja dan arahkan unit pembakar ke arah bawah. Lalu langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka keran gas asetelin secara perlahan-lahan. Nah, setelah membuka keran gas asetelin perlahan-lahan, kita rasakan dengan tangan kita
terdapat desisan atau hembusan gas yang keluar dari ujung nozzle. Setelah terasa desisan tersebut, kita gunakan juga korek api untuk memantik atau membakar ujung nozzle agar mengeluarkan api. Nah, seperti itu. Setelah keluar apinya, kita atur sesuai keinginan kita, bisa dikecilkan atau dibesarkan. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan nyala api yang kita inginkan, 3 jenis nyala api yang tadi saya sebutkan sebelumnya, itu kita buka keran gas oksigen perlahan-lahan hingga mendapatkan nyala api yang kita butuhkan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mematikan las gas. Cara mematikannya cukup mudah. Setelah las gas menyala dan mengeluarkan api seperti ini, pada saat kita ingin mematikannya, kita tinggal menutup keran gas oksigen terlebih dahulu. Kita tutup perlahan-lahan, lalu kita tutup juga keran gas asetelin. Nah, biasanya masih terdapat api kecil yang keluar dari nozzle. Cara untuk mematikannya, kita tinggal tiup saja dan akhirnya las gasnya mati. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.